Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita. Dan tak lupa pula, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu Guru, berikut susunan acara desiminasi dan aksi nyata CDP Angkatan ke-10. Pembukaan oleh protokol yang saat ini sedang berlangsung. Mari sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Nurlia SPD MPD kami persilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Selanjutnya menyanyikan Mars Guru Penggerak. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menambah pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulan
negeri untuk penggerak majukan pendidikan, untuk penggerak menambah pada budi, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Komdel Rewaki kepada Bapak Mustari SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dipertemukan di ruang guru ini untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, rasa syukur kita ini karena pada kesempatan ini, khususnya kita yang hadir di tempat ini akan mendengarkan rekan kita, anggota atau calon guru penggerak dari sekolah kita ini akan menyampaikan suatu topik yang saya yakin sangat kita perlukan, terutama di dalam menghadapi siswa-siswa kita. Saya yakin dan percaya bahwa semakin hari kita semakin berpikir bagaimana anak-anak kita semakin teratur, yang pada nantinya akan berimbas kepada sekolah kita. Karena saya yakin semua guru-guru menginginkan sekolah ini jauh lebih baik, terutama dari kenyamanan anak-anak kita dalam belajar, prestasi anak-anak kita yang semakin meningkat. Ya, saya yakin itu ada di benak kita semua. Dan ini barangkali salah satu materi yang bisa mendukung tercapainya apa yang menjadi cita-cita atau niat kita bersama. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semua, karena saya sangat percaya bahwa kita hadir di tempat ini adalah untuk mendengarkan ataupun menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri sebentar. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada sedikit tambahan bahwa sebagai ketua Komdel maupun mewakili rekan-rekan guru semua mengapresiasi kepada Bapak pemateri Pak Hamzah karena sudah meluangkan waktu dan ingin berbagi tentunya sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat setelah kita melakukan kegiatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari pendamping guru penggerak Ibu Nurlia SPD MM, kepadanya akan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini hanya mewakili Ibu Nasra sebagai pengajar praktik karena beliau tidak sempat hadir di tempat ini
karena sesuatu dan lain hal. Yang satu, saya memberikan kepada semangat kepada Pak Hamzah selaku CGP Angkatan 10. Saya yakin apapun yang dilakukan hari ini itu adalah bagian dari semangat transformasi pendidikan. Kenapa? Saya yakin semua orang-orang atau guru-guru yang mendaftar di CGP itu adalah guru-guru yang sudah tergerak. Nah, saya yang kita pahami bersama bahwa paslon dari CGP itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, salah satu aksi nyata yang dilakukan Pak Hamzah yakni di modul 1.4 kalau saya tidak salah, yakni adalah budaya positif, di mana Pak Hamzah dianjurkan untuk mampu berbagi dan berkolaborasi kepada rekan sejawat. Dan ini adalah tantangan pada seluruh CGP untuk mampu. Jadi selain tergerak, dia mampu menggerakkan, bergerak dulu. Nah, apa yang dilakukan hari ini Pak Hamzah adalah sudah bergerak, ya. Bapak-bapak, ibu hadir di sini berarti sudah bersedia dan Pak Hamzah sudah mampu menggerakkan. Menggerakkan yang mana? Kita yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Selebihnya sesuai dengan elaborasi pemahaman yang saya pahami selama ini bahwa otak kita itu memang manusia itu hanya menerima informasi. Ya, apapun yang diberikan oleh Pak Hamzah pada hari ini itu adalah informasi-informasi saja. Ada 3 otak yang akan menerima informasi itu. Otak pertama, otak kedua, dan otak ketiga. Kalau hanya baru menerima otak pertama menerima informasi itu, berarti dia belum memahami apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi kalau dia sudah pahami, berarti dia sudah masuk di otak kedua. Dan kalau kita sudah implementasikan di kelas nanti, berarti kita sudah masuk ke pemahaman di otak ketiga tadi. Jadi mari kita sambut Pak Hamzah dengan aksi nyatanya pada hari ini. Semoga apapun materi yang berikan ini insya Allah akan membawa perubahan yang dampak positif terhadap perkembangan pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 1 Galesong Utara. Hanya ini saya berikan kepada Pak Hamzah. Semangat untuk menggerakkan teman-teman, semangat berkolaborasi, dan semangat bekerja sama demi transformasi pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Kepala Sekolah sekaligus membuka acara dengan resmi kepada Bapak Bambang SPD MMPD, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamzah SPD selaku calon guru penggerak yang kami hormati, teman-teman guru yang sempat hadir, yang menginginkan perubahan terhadap sekolah kita, itu sangat saya hargai. Pertama-tama mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan di dalam mengolah semua tugas-tugas yang kita hadapi ke depan hari ini pun dan waktu-waktu yang akan datang. Tak lupa pula salam dan tasbih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pertama-tama saya sangat merasa memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang ingin maju seperti Pak Hamzah, Ibu Sulasmi. Ibu Sulasmi lulus ini, selesai ini Pak Hamzah, Ibu Sulasmi. Saya inginkan teman-teman yang lain menyusul. Kita sudah punya 1 PP, punya Ibu Nasra dulu, tapi sudah diambil oleh sekolah lain. Jadi ini ya alhamdulillah ada lagi Pak Berlin. Pak Berlin sebenarnya guru penggerak juga, hanya belum terdaftar untuk daerah takalarnya. Ya mudah-mudahan kalau jadi SIM BKB-nya itu nanti lanjut bisa teraplikasi ke sini ya, sehingga kita sudah punya 3. Nah, sisa teman-teman ini yang masih bukan hanya muda,
Ya selalu aja kan, tentang kawasan ini. Saya sendiri sisa berapa bulan tak biar. Ini sekarang bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 Desember sudah. Mudah-mudahan selamat, tidak ada apa-apa, sehat, ya istirahat. Ya. Iya. Tanggal tomen nih. Ya, jadi teman-teman sangat saya harapkan itu meningkatkan kompetensinya, terutama sekarang kompetensi IT tak itu dasar sekali. Karena perubahan sekarang ya, ini lagi coba lihat ini saya perkembangan canggih sekarang. Iya. Orang tidak main-main menulis lagi, semua pakai aplikasi, pakai internet. PPDB online lagi juga. Ini semua semakin berkembang ke depan. Kita tidak tahu ke depannya nih kasihkannya canggih yang coding. Iya. Nah inilah sehingga. Tapi yang paling penting ini saya harapkan sekali peningkatan kinerja. Jangan lagi dibuang dulu yang tidak baik kan. Dibuang dulu yang malas-malas kayak ini ke depannya. Mudah-mudahan ini masih ada waktu ini kita tingkatkan semua. Ibu Fitrianti sudah juga BPGB, PPG. Siapa sekarang ini? Ibu mah belum maju. Rusdiana kan nerima Tom nikah Rusdiana. Oh baru iya. Jadi ya. Rezeki Wardaningsi teti harus bergerak jangan ketinggalan itu ketinggalan di zaman nanti ya. Ini nanti kalau dorong masuk juga mendaftar kini guru penggerak Ibu Fitri. Kalau ada yang begitu cepat ke apa namanya ya, mengikuti. Iya, jangan dulu lihat apa-apa, pokoknya ada yang baru ikut. Saya itu begitu prinsipku, ada yang baru ikut saja di belakang persoalan, karena itu pasti ada ke depannya. Sama ini kita kan gini, sertifikasi dulu tidak ada yang mau. Iya, saya Pak orang saya di Takalar itu paling pertama di 2006 ya, portofolio itu pun di Doano. Jadi saya kata banyak dulu ke saya, banyak sertifikat. Saya mulai dari pelatihan proyek induk itu saya sudah ikut. Di masih saya bayangkan saya masih diploma 2 dulu, nah saya sudah jadi instruktur baru diploma 2. Jadi terus tidak ada programnya pemerintah yang saya lewati. Basic, pelatihan terintegrasi, BEP, ini sekolah penggerak tadi. Jadi begitu setiap ada baru kita ikut, coba saja ya kemampuan. Tapi bukan coba-coba saya, artinya gali kompetensi kita, gali belajar. Ya saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Jangan selalu tinggal di zona nyaman karena perubahan semakin cepat. Ya sama Ibu Ramla Fitri, saya zona nyaman, tidak mau gio-gio. Jangan dia goyang-goyang tol gitu main Pak. Ya saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya pemberian materi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 Bapak Hamsa ASPD. Kepada Bapak kami persilakan. Gimana baju nih? Penggerak ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak atau Ayahanda Kepala Sekolah, Ibu pengajar praktik, Ibu Lia. Perasaan saya begini lagi. Kemudian Bapak Mustari selaku Ketua Kombel Rewaki, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru pengajar SMP Negeri 1 Gadisung Utara dan staf tata usaha yang menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, alhamdulillah, syukur wa syukrillah, kegiatan ini bisa jalan di tengah kesibukan, di tengah berbagai persoalan. Alhamdulillah sampai pada titik ini. Jadi ini adalah bagian dari proses yang harus saya lewati selaku CGP dalam proses pendidikan. Ada teori pembelajaran di modul dan ada aksi nyata. Salah satunya adalah pengimbasan kepada rekan sejawat. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Pak dan ucapan khusus kepada Pak Mus, Ketua Kombel kita yang telah memfasilitasi bekerjasama untuk terselenggaranya acara hari ini. Jadi sebelum masuk, saya ingatkan bahwa dulu untuk ikut CGP dibatasi usia 40 tahun. Sekarang sudah tidak ada batasan waktu. Sorry, 50 tahun ya. Sekarang tidak ada, dibebaskan kepada teman-teman. Jadi saya harap sebagaimana harapannya paket seks tadi, bahwa kita berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari guru penggerak. Jadi awalnya saya juga hanya coba-coba, ternyata keterusan. Saya juga coba-coba. Cuma memang mungkin mentalitas, karena menyita banyak energi, kemudian daya tahan kita terhadap berbagai hal. Saya terus terang, berapa malam di Bayangkara, bapak di lantai 2, anak saya di lantai 3. Di saat yang sama saya harus kerja juga tugas. Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Ya. Bisa dijalani. Ya. Bisa dijalani. Jadi Bapak sekalian, terkait budaya positif ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya merasa tidak terlalu terbebani karena sekolah kita sekolah penggerak. Banyak anggota PNO di sini. Saya pikir ini sesuatu yang sudah sering kita dapatkan. Cuma penting untuk kita ulang-ulang kembali. Ya. Penting untuk kita ulang-ulang kembali supaya ada kesan dalam hati. Hadirin sekalian, tidak menyita terlalu banyak waktu. Bagaimana Pak Berling untuk slide? Ini ya? Oh, pakai ini. Nah, ini. Operator. Ini pengertian budaya positif. Semua nilai, semua keyakinan, semua kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi memang sekarang ini selalu itu murid itu terus yang saya dapatkan itu doktrinnya itu di guru penggerak, berpusat pada murid. Jadi ini yang kita ingin hidupkan budaya positif di murid kita, termasuk sebenarnya kita, karena kita lah yang pertama kali akan dilihat dan dicontohi oleh murid kita. Bapak Ibu sekalian, saya tidak buatkan slide-nya, cuma saya ingin sampaikan karena saya tidak sempat bikin. Ada 3 hal yang mesti kita bedakan Bapak Ibu. Ada namanya perilaku, ada namanya tradisi, dan ada namanya budaya. Ketika kita berjalan ke belakang ke kelas, ada segerombolan siswa duduk-duduk main-main.
Lalu ada salah seorang siswa melihat kita tersenyum, memberi salam, menyapa dan mencium tangan. Di antara semua temannya yang sibuk dengan mainannya, lalu anak ini sendiri bersikap seperti itu, maka itu disebut dengan perilaku positif. Perilaku positif. Karena masih sendiri. Kemudian kita masuk di kelas, disiapkanlah kelas itu. Ada salah seorang, taruhlah ketua kelasnya berdiri siap, beri salam. Ketika bersamaan memberi salam, kemudian duduk, itu masuk kategori tradisi. Semua lakukan itu pasti pada kondisi-kondisi tertentu. Coba tidak ada yang kasih komando seperti itu. Seperti itu. Pada saat nanti mulai belajar, ada pada saat selesai belajar. Jadi ada momen-momen tertentu, walaupun itu dilakukan secara bersama, tapi butuh komando. Itu masih masuk kategori tradisi. Tetapi hadirin sekalian, untuk masuk pada level budaya, ini setiap kali ketemu siswa, entah di ruangan, entah di luar, bahkan di jalanan, kemudian kita disapa, diberi salam, dicium tangan tanpa dikomando, dan itu berlaku semua di momen-momen apapun. Itulah masuk kategori budaya. Dalam konteks kehidupan Bapak Ibu sekalian, duduk-duduk bagus ini kalau makan buras, nah, maka bikin lagi tabur rasa, itu perilaku Bapak. Tapi kalau setiap panen padi kita rame-rame satu kampung bikin lambang, undang orang tradisi karena satu kali satu tahun. Tapi andai kata tiap hari kita bikin lambang, nah itu budaya. Makanya makan nasi itu budayanya orang Indonesia. Tidak usah lagi diperintah. Otomatis. Jadi ini yang kita ingin bangun, Bu. Budaya positif di sekolah. Tapi prosesnya mungkin butuh waktu. Jadi ini sedikit tambahan karena saya tidak sempat buatkan slide-nya. Untuk sampai pada level budaya positif harus memang dirubah dulu paradigma berpikir kita. Selaku guru, jadi rubah dulu dari stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol terjadinya perubahan perilaku. Kemudian kita lihat dulu juga pengertian kita tentang istilah disiplin dan motivasi manusia melakukan perilaku. Karena hadirin sekalian, untuk menjadi sebuah budaya itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tidak bisa. Nanti anak-anak berbuat sesuatu kalau kita yang perintah, belum bisa dikatakan budaya, belum. Masih kategori tradisi. Kayak tadi anak-anak kalau kita masuki bersedia, siap, beri salam, itu belum dikatakan. Kemudian baru kita melangkah ke keyakinan kelas. Ini ada lagi istilah hukuman, penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini juga kita perlu pahami. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bapak sekalian, apa itu stimulus dan respon? Ada kejadian kita respon, ya. Ada anak-anak tidak datang, kita panggil, berikan ganja, itu stimulus respon namanya. Ada anak berkelahi, panggil KDP, berikan hukuman, stimulus respon. Ada kejadian, ada sebab, ada akibat, stimulus respon. Kita ingin bawa kepada ke teori kontrol. Jadi teori kontrol ini juga macam-macam, Bu sekalian. Kadang kita merasa bahwa kita ini guru mengontrol murid. Itu ilusi, kata teori ini. Apa itu ilusi?
bayangan semua. Anak-anak tak ikut. Kalau saya yang perintah pasti ikut itu. Pasti mau. Tidak bisa tidak. Dan seterusnya. Ilusi bahwa peringatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua ilusi. Bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa anak kecil. Kayak kita bapak di rumah. Kalau tidak sholat anakku seanggang. Tidak bisa katanya. Ini teori ini Pak. Dan itu bukti. Kalau tidak ada ibu, apakah sholat kita? Iya. Jadi harus keluar dulu dari paradigma itu. Kalau kita ini merasa sudah berada pada jalurnya, tapi secara praktisnya tidak seperti itu. Makanya pun nanti lagi sifat itu dirokok. Iya. Kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Dan apa itu membuat nanti kita bahas. Semuanya katanya ilusi. Nah ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena air anjur anak mengerjakan tugas. Mungkin kita merasa karena saya ancam dengan hukum. Akhirnya dia ikut. Tapi andai kata anak itu memilih untuk tidak mengerjakan tugas, pada akhirnya tidak terjadi dia mengerjakan tugas. Jadi kembali lagi kepada murid. Bapak Ibu sekalian, jadi kata teori kontrol ini, kita hanya mungkin bisa memaksa diri, tapi tidak akan pernah bisa memaksa orang lain. Hatta itu adalah anak kita sendiri, apalagi hanya murid. Ini juga bahwa setiap kita ulang-ulang, kita biasakan. Terus terang kayak kebiasaan kita sholat duha setiap Jumat itu. Apakah ketika tidak di luar kegiatan itu sholat duha kira-kira? Biar kita ulang-ulang tiap Jumat. Kita lihat akan seperti apa. Bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa anak. Akan ada titiknya mereka akan melawan Bapak. Jadi sejauh mana kita bisa memaksa? Tadi saya percepat karena ini banyak slide-nya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah juga mungkin akan berubah anak, tapi hanya akan menimbulkan perasaan inferior dalam dirinya. Mengapa aku kamu menaikkannya? Iya tuh dia akan sumpah berubah. Jadi berubah perilakunya, tapi kayak merasa orang yang rendah hati. Bukan rendah hati, rendah diri. Rendah hati itu kalau rendah hati. Tapi rendah diri jangan. Yang katanya itu tidak boleh. Jadi kadang ada anak baik perilakunya tapi dia tidak percaya diri di hadapan yang lain. Itu yang tidak boleh kita bentuk manusia yang begitu. Mesti harus respon ciri-cirinya. Kalau teori kontrol itu kita memaknai bahwa anak-anak memang berbeda kondisinya. Jadi kita tidak ingin membentuk satu komunal anak yang sama semua. Kita tidak dipaksakan begitu. Jadi kita yang harus bisa memahami pandangan mereka, bukan mereka yang memahami kita. Dan bisa lagi kita mengatakan kamu harus sama dengan apa yang Bapak mau. Tidak begitu kan? Lanjut saja dulu. Arti disiplin. Ini yang sering kita juga bermasalah tentang kedisiplinan, termasuk yang kebiasaan gunting-gunting rambut itu. Sampai sekarang masih kontroversi di kita ini. Dalam makna kita itu, kata disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan katanya, supaya anak bisa patuh, supaya anak bisa sama semua. Pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan seperti yang kemarin Bu Pamus
Itu kan memang ketika ada orang tua yang protes sudah ketidaknyamanan itu. Sudah ketidaknyamanan. Walaupun kita bahasanya mendisiplinkan, tapi itu baru kita. Tapi sebenarnya kan disiplin itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara juga aku itu. Memang kita harus disiplin anak-anak. Iya. Kalau bukan kita disiplinkan, maka orang lain yang akan mendisiplinkan. Atau kalau bukan kita yang ngajari anak, maka orang lain yang akan mengajari. Pernah ada tayang video, Bu. Ada anak-anak ngamuk di sebuah kafe itu. Pokoknya nak di meja teriak-teriak, itu mamanya hanya ikut-ikuti dari belakang. Ayo nak, jangan begitu. Lama-lama begitu tiba-tiba ada orang berbadan besar langsung nangkap itu anak baru lempar itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengajari anak, tak orang lain akan ajari. Nah, tidak enak nih kalau begitu. Nah ini kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa anak-anak berusaha cepat datang, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan itu umpamanya takut dimarahi. Ini dulu. Ini katanya kesadaran paling rendah. Kesadaran paling rendah. Jadi kalau tidak dihukum atau kalau tidak dimarahi, tidak mungkin kita marahi tiap hari. Apalagi sebanyak ini. Kita ada kurang lebih berapa Pak Marsudi? 700-an. Tidak mungkin yang dipanggil satu orang, tidak mungkin. Untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, siapa juga tetas sar penghargaan? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih gula-gula seperti kata Ibu. Nah, berapa bisa kemampuan tak siapkan itu? Atau kayak pesenir rumahnya ini suruh balanja rigat dia, nanti tapunan nisari susunan, paham ini. Ada ongkirna. Dia pun ada pas lebar pun balas sih mah. Ya nih gitu. Narikin tong kan itu uang pas ya. Zaman ongkir, zaman kurir sekarang. Ini katanya yang paling kita harapkan, karena memang mereka inginkan dan merasa bahwa inilah saya, malu-malu saya kalau tidak seperti ini. Karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, bahwa datang tepat waktu adalah budaya yang baik, bahwa menghormati guru adalah sesuatu yang memang harus seperti itu, bukan karena takutnya jadi hukum atau ingin mendapatkan pujian dan lain-lain dari guru. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita lihat. Keyakinan kelas adalah membentuk budaya positif. Hal yang pertama dilakukan adalah menciptakan dan menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar antar warga kelas, yakni nilai-nilai kebaikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan lain-lain. Jadi memang kita harus pahami bahwa harus universal. Umpamanya setiap belajar kita berdoa dulu. Kalau kita bilang setiap belajar kita membaca kitab suci Al-Quran, bagaimana kalau ada anak yang non-muslim, paham? Makanya kalau saya itu, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya tidak dalam bentuk, entar hadirin teman-teman, tidak dalam bentuk pengucapan, tapi dari waktu menunduk sekian baru selesai. Atau bisa juga dikasih pengantar. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Nah, bisa seperti itu. Tapi keyakinan kelas kita di situ tertulis berdoa sebelum pelajaran, sama kan? Jadi harus ada universalnya di situ. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau peraturan kelas identik dengan hukuman atau penghargaan. Jadi ada kayak tekanan-tekanan tertentu orang melakukan itu. Ini yang ingin dihindari di sekolah kita. Jadi katanya ini potensial untuk menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Oke. Ternyata katanya penghargaan itu adalah suatu bentuk penghukuman yang tersembunyi. Mengapa kita lihat penjelasannya? Karena ketika ada satu orang yang dapat penghargaan, ada orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Iya. Pamannya marilah kita aplaus buat teman kita yang ranking 1. Satu orang yang dapatkan aplaus, yang selebihnya tidak dapatkan aplaus. Itu katanya ada perasaan penghukuman dalam diri mereka. Katanya ini psikologi katanya. Iya. Dan ada juga dampaknya jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi akan menghasilkan ketergantungan pada penghargaan yang diberikan. Jadi kalau tidak nih, nah itu yang masalah. Yang masalah. Pokoknya ranking 1 sampai 10 dapat ini. Ternyata di semester ini tidak ada nih, apa nih? Tidak ada nih. Jangan deh. Paham ini ya. Tadi sebentar ini ternyata penghargaan katanya tidak efektif. Dan akan menuntut lagi dan lagi. Katanya kalau ada orang yang ingin berhenti merokok atau ingin menguruskan badan hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, umpamanya ingin dipuji oleh pasangannya, bisa dipastikan itu tidak akan berhasil. Bisa dipastikan tidak akan berhasil. Khusus perokok itu Pak. Jadi kan singkat apa di marik kalus gara-gara dapat moro-moro di bala. Khusus perokok. Bisa dipastikan tidak akan berhasil. Tidak akan mampu. Balas dendam kalau Yang kereta api. Iya. Penghargaan katanya juga bisa merusak hubungan. Kalau tidak dikasih itu, yang kali. Menghasilkan persaingan di dalam kelas dan menciptakan kecemasan. Gitu ya. Ini saya. Ya, saya juga bisa jadi karena kapan dia tidak ini. Terus terang memang Pak, pernah saya diprotes oleh siswa waktu saya jadi wali. Pak, kenapa begitu nilai? Takut sama waktu. Iya, itu kecemasan. Saya nggak manik kenapa moro-moro. Kemarin dapat ranking 3, ini tidak dapat mau masuk 3 besar. Itu kecemasan. Kenapa tanya dulu ya? Ini menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi tidak yang ranking nih pas kanai. Sama dulu saya terus terang. Saya anak guru Bapak Ibu sekalian. Kalau saya dapat ranking 1 kena bully. Antu na ranking 1 ke anak guru. Betul selesai jadi. Sekalinya dapat ranking 2 nah kenapa anak guru tolong kamu. Jadi banyak nih. Lemah hatiku. Nah, ini kita buat keyakinan kelas. Jadi harus abstrak, artinya tidak usah mendetail Bapak. Tidak usah kita bilang datang di kelas 7.30, tidak usah begitu. Atau pakaian harus rapi di dalam kaki bajunya. Tidak usah mendetail begitu. Kita cukup katakan menghargai waktu.
ataukah berpenampilan sopan dan rapi. Gitu. Tidak usah bilang pakai dasi dan seterusnya. Biar mereka menafsirkan itu. Setiap dalam bentuk kalimat positif, yakin kita sudah paham. Jadi jangan lagi istilah dilarang aja. Tidak boleh ya. Diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Umpamanya jangan paksakan harus memakai ini kalau kita lihat kondisinya tidak memungkinkan. Apakah lagi musim bosi nampak sandala atau terlambat. Harus bersedia meninjau kembali keyakinan kita dari waktu ke waktu. Yang namanya aturan memang harus mengalami perubahan, disesuaikan dengan kondisinya. Makanya harus ada revisi. Makanya undang-undang dasar saja ada revisinya. Semula harus berusia 40 tahun, capres cawapres nyaman deh. Iya, bisa 38. Jadi semua bisa dikompromikan Bapak Ibu. Indonesia Pak, Indonesia. Apalagi punya peraturan kelas ya. Hai. Ini undang-undang itu harus ketuk palu, nggak bisa berubah. 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu ini? Karena kita akan bertindak merespon kejadian itu kalau kita pahami ini sesuai dengan porsinya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis dan seterusnya. Makanya kalau ada anak Pak, pajak temannya, panggil, kenapa kau minta temanmu? Kalau dia bilang, tapi tidak pernah menunggu saya bawa buku-buku ke sekolah Pak, jangan bicara main. Jangan magikan yang kosong bukan pemikirannya, mesti tidak salah. Jangan bagi nasihati bagaimana, karena yang kosong perutnya. Kasih makan saja. Carikan solusi bagaimana ini anak, apakah karena kebutuhan Biasa dikasih. biologisnya, bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Iya. Tidak bisa ini. Pamannya kenapa kamu tidak datang kemari? Kamai ambali bapakku besok siang. Carikan solusi, jangan mau dinasihati bagaimana. Penting itu sekolah. Tak bisa masih datang dia kamu. Tapi ini rumah. Kata tak ibu namu, kemana sih nabali bapak nak besok? Karena kaitannya dengan survival. Kematian bukan mana apa bukan berai. Mana apa? Carikan cara. Apakah dikasih beasiswa khusus, tunjangan khusus, atau bagaimana? Seperti saya punya siswa itu, yang mamanya kerja di Papua. Nah karena dia naruh nama di sekolah ya, dia kiriman nenek kan ya, dia kiriman nama, nanti apa mali bisna, dia apa bayar bisna. Nah apa ini pun ada? Apalagi solusi pembelajaran daring. Ramai kunjungan riba lana, tidak tahu hubung di riba rumbung. Gue minta alamatnya mana, tidak ada respon karena malu-malu. Ya, jadi kita carikan. Harus dipahami kenapa anak berperilaku begitu. Kalau katanya dia bertahan hidup, carikan solusi yang tepat. Orang bilang orang gak kenyang dengan nasihat. Karena itu teman Pak yang liar di pulau. Karena begitu kalau pagi-pagi siswanya katanya tidak datang karena main nganur. Pak karena saya pembelajaran sore. Gak pernah dipaksakan pagi. Tidak bisa dihentak kalau sore atau masih siang. Masuk siang. Ada juga karena butuh kasih sayang dan rasa diterima. Khusus perhatian. Ini menarik, ada kasus itu. Nah kerjain gurunya. Pokoknya jadinya dia diminta datang menghadap. Ternyata itu anak baru bisa diterima oleh teman-temannya ditemani kalau dianggap pemberani. Salah satunya adalah dengan bisa mengerjai gurunya. Nah itu nanti bisa diterima di komunitasnya itu, menjadi anak gamer, menjadi circle-nya itu.
Iya, kalau sudah diakui keberaniannya. Jadi haus kasih sayang dan ingin diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ngapa nggak pajak-pajak di teman? Nah, karena ada di uangku ya Pak, ada di uangku. Kalau ditanya apa kamu tidak ada untung uang, ada di uangku. Tapi kenapa uang lah? Kusuka gitu kalau kayak menangis di depanku. Itu dia ini anak utuh diakui, oh dia anak yang jago. Ada di uangnya. Ingin diakui sebagai anak yang jago. Jadi sekarang kalau anak begitu kita kasih terapi, dia diangkat sebagai apakah pemimpin atau dikasih amanah dan dia penanggung jawab. Dia hanya ingin bebas. Ngapa kamu jika masangka kau punya belajar kan? Aduh, sangka kira mau nyonya kena. Itu bahasan dia mau. Muna kamu dikasih terapi, tak kalereng suruh. Coba kasih dia api. Dia hanya ingin bersenang-senang. Siapa sih yang tidak butuh akan kesenangannya? Mana pun gurunya ya. Sikit-sikit gantang-gantang dijelaskan apa menyanyi-menyanyi. Tak kalah ini sarian ya. Tak kalah heran yang main di speaker kenapa. Rasa gambaran itu ada panggung di depan sih. Kemudian ada jadi pun istirahat naik karaoke naik mau tak kali sehari kan kita vokalis aja di kelas ya kenapa kalau kita pun naik jadi seru itu suasana sekolah kapan pun naik pakai hanya ingin bersenang-senang 5 posisi kontrol seperti apa kita main kontrol jadi kita ini kemungkinan hanya posisi penghukum. Nah ada kasus langsung dimarahi otomatis masuk di kategori penghukum. Atau kalau kita bilang kalau kamu tidak begini lagi pasti akan. Anak yang akan dihasilkan dari pola didik seperti itu pemberontak, pendendam, dan akan cenderung menyalahkan orang lain. Saya pernah itu anak tuh tidak sholat itu, jam pagi dari nanti sambil ngasar. Langsung tujuh lah ini nampak wale HP nak usik. Belum pernah saya dilihat oleh orang dengan tatap mata yang tajam itu kayak mau pindah mata. Bisa tahu. Apa tuh nak kamera itu lawan. Itu kemarahannya itu. Saya salah saya. Bukannya ini salahnya saya salah terapi. Karena banyak orang yang pembukio karena memang ngaruh sekali itu mau latihan sampai ngasar. Saya panggil dengan suara di depan sekali. Saya simpang ben. Ya boleh ini. Tidak bilang-bilang itu, tapi itu tanda mata itu. Tulang bapak, saya mengalah kamu dalam pulau pusigede. Jadi dia cinta baru. Itu baru anak usia SD kelas 4 nah begitu reaksi. Kira-kira kalau SMP atau SMA minggu pertama kapan? Dan katanya akan mengulang-ulang kesalahannya hanya untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap kita. Saya nggak itu saja kalau mana. Jadi untuk anak-anak secara utama di BP apa? Ini mikir ini sih, mungkin bisa begitu. Karena sekali pendekatan hukuman yang kita berikan membuat orang merasa bersalah. Dengan kata kita kecewa aku saya kalau begitu pun. Itu kalau kita kasih begitu anak akan merasa bersalah. Tidak dikodong ampun. Pada akhirnya itu anak akan membuat merasa berusaha menyelamatkan diri dengan berbohong. Ini pernah saya alami anak walisi. Di BP dia mengaku dia termasuk yang mengisap rokok. Perempuan. Dia akui kesalahannya waktu itu tidak dibuatkan pernyataan tertulis. Sekalinya datang bapaknya, narubah pernyataannya. Tidak, saya tidak ada itu Pak.
Saya tidak mengerti, saya merokok. Teman-teman itu yang paksa saya mengaku. Jadi merasa setelah bapaknya pulang, saya panggil, kenapa? Kemarin bilang merokok, kok sekarang tidak? Bilang mati, anak ini wujud apapun ada apa? Anak bayi ini. Jadi akhirnya demi menyelamatkan diri, akhirnya berbohong. Kita harus menempatkan diri selaku teman sama murid. Ini juga ada masalahnya Bapak Ibu. Kalau kita bilang ayolah dengan Bapak, saya kira kan teman kita. Biasa begitu. Anak akan tergantung kepada kita. Punah nanti tidak akan seperti itu. Dan nantinya akan kecewa kepada gurunya kalau nanti tidak sesuai dengan keinginannya yang apa yang kita lakukan. Pernah ada muridku, anak waliku masuk, Pak minta izin ke dulu, ada orang di rumah. Sudah pesan online makanan apa nih? Pak, kenapa makin jangan waktu belajar. Kemalakin itu jadi banyak itu pemikiran jangan mau dulu. Apa nak segalanya sulit itu, Pak. Saya kira kita akrab. Apa juga ada bahasanya itu. Ya. Saya kira kita spesial. Mereka. Saya tak bantu itu. Karena selama ini setiap apa nak minta, karena iya jalan mau. Tapi sekali itu harus bilang jangan dulu, karena masih pelajaran. Saya pikirnya juga tidak penting-penting amat juga pulang. Ini jangan dulu. Saya kira kita spesial dengan gaya yang sangat terlihat kecewa. Karena terlanjur akrab kan ya, anggap teman. Sebagai teman tahu. Kalau kita bilang tapi aturannya apa? Apa sanksinya? Jadi bagaimana nih? Jika saya jadi kayak anak, jadi saya melakukan itu Pak, apa yang saya dapat? Seterusnya. Apakah ada hadiahnya Pak? Atau dihukum begitu Pak? Kalau tidak begitu, itu katanya kalau kita berposisi sebagai teman Pak. Yang paling bagus katanya ini manajer. Ini pentingnya keyakinan kelas, diingatkan. Apa itu keyakinan kelas? Itu masalah kehadiran. Pak harus tepat waktu dan menghargai. Itu deh. Apa itu keyakinan kelas dengan hubungan kita dengan teman-teman? Harus saling menghormati dan menghargai teman. Jadi kenapa mana sampai ada menangis teman? Jadi situ muncul keanunya. Iya Pak. Akhirnya mengevaluasi dirinya. Jadi kita ingatkan saja dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati kemarin. Kita wajib paham. Tinggal ingatkan saja. Jadi bagaimana kalau begitu? Iya Pak, nanti saya ganti pulpennya karena patah atau bagaimana. Jadi dia akan belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia sendiri yang menawarkan itu. Itu yang bagus. Bukan kita yang suruh bilang, ganti temanmu itu punya. Kita cuma tinggal ingatkan keyakinan kelasnya dan kita berikan gambaran apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Nanti dia sendiri yang putuskan kira-kira apa model pertanggungjawabannya. Ya itu masuk segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini kolaborasi antara guru dengan muridnya untuk mencari solusi, membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Makanya itu katanya setiap kali ada anak bermasalah datang, jangan langsung kenapa begitu, bilangin dulu. Saya dulu juga waktu sekolah itu begitu ya kayak. Jadi dia dulu itu langkah pertama, seakan-akan kita berada pada posisinya. Karena pasti panggil itu Bapak. Saya yakin kena mental memang. Panggil ke DP, panggil ke wali,
tabang kami memang sanggang semikian. Jangan orang ditenangkan dengan cara dulu kenapa Pak? Biasa jadi memang gitu antar teman bertingkah gitu supaya ada ketenangan dalam diri. Itu namanya fase menstabilkan emosi. Kita lihat di sini. Nah, ini menstabilkan identitas. Langkah pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas begitu. Kita masuk dulu ke dalam keadaannya. Wajar gitu, memang orang salah. Tidak ada di orang yang tidak pernah berbuat. Baik, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hamsa. Saya kembali membuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu Guru yang ingin bertanya. Silahkan. Hamsa. Terima kasih Pak, materinya sangat menarik. Terus terang ada beberapa hal tadi yang baru saya paham. Misalnya membedakan tentang perilaku, tradisi, ya, dengan budaya. Pada saat Bapak menjelaskan, mungkin karena cara Bapak menjelaskan tidak cepat, ya. Jadi enak diikuti. Dan apa yang saya pikirkan adalah proses saya khususnya selama waktu semester ini berhadapan dengan sistem. Di sana banyak sekali timbul pertanyaan yang saya bingung sendiri, maksudnya seakan-akan bertentangan. Contoh yang pertama tentang tadi disiplin. Disiplin itu kalau menurut saya sesuatu yang bagus, kebiasaan yang dilakukan bukan untuk anak-anak saat ini sebenarnya, tapi untuk ke depan. Apakah pemikiran saya ini salah? Jadi saya selama ini menghadapi anak-anak bukan pada saat ini sebenarnya. Artinya apa-apa yang baik ya, yang baik saja, yang mereka dapatkan dari dunia sebenarnya bukan pada saat ini, bukan untuk mendapatkan nilai semata. Tapi bagaimana dia ke depan bisa lebih baik seperti tadi kata Bapak, bertahan dengan lingkungan yang baru. Karena saya yakin lingkungan yang baru itu pasti sesuai dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang lebih menarik lagi tentang budaya. Apakah ini budaya atau bukan? Tapi kalau budaya, saya yakin ini bukan budaya positif. Saya ingat pertama kali mulai masuk di lingkungan sekolah ini, dalam satu semester ini, itu anak-anak hanya sibuk dengan itu. Saya tidak tahu apa yang mereka minta. Saya juga takut melarang mereka. Mengapa takut melarang mereka? Takutnya berbalik ke saya. Jangan sampai mereka lagi asik. Ya, kalau misalnya bukan anak wali saya atau siapa, jadi saya katakan anak-anak ini hanya anak-anak tertentu yang kebetulan saya ajar atau itu di pikiran saya karena takut tadi. Kalinya saya tegur dan dia memberikan respon yang saya tidak sangka berbalik, itu yang saya khawatirkan. Jadi kalau misalnya budaya-budaya seperti ini, kalau menurut saya bisa menjadi tantangan positif. Artinya mereka membuka akses artinya gadgetnya kalau itu untuk kepentingan pembelajaran sangat penting. Karena tidak dikomandoi, mereka setiap saat bisa buka. Tapi bagaimana kalau misalnya itu di luar yang kita perkirakan? Kita menjadi budaya negatif. Kita juga tidak tahu apakah itu budaya negatif ada. Dan tidak tahu yang jelas itu pasti negatif. Kalau misalnya kita berikan kontrol atau kita berikan kebebasan kepada anak-anak, dan ini menjadi budaya itu kan sangat berpengaruh kepada keadaan belajar mereka, Pak. Bapak punya banyak sekali Pak sebenarnya pertanyaan dengan barangkali itu yang satu lagi Pak. Saya terus terang ini guru, bukan guru pembelajaran Pak, tapi terus terang saya juga kadang-kadang kalau dalam tertentu saya bertanya apa pengalamannya sebagai guru pembelajaran terutama pada siswa, saya tanya saja juga. Ada yang relevan, ada yang kurang relevan. Apakah saya belum nyambung? Misalnya begini Pak, kalau dalam belajar matematika, anak ini khusus saya ada teman-teman bukan anak yang kaku. Saya kan tahu membaca pikiran anak-anak ya, tapi ada anak-anak yang sampai kelihatannya ya, sampai melakukan pelajaran. Tapi ada anak yang kaku. Kaku sekali, saya sampai takut. Maksud saya, apa dia nyaman dengan belajarnya atau tidak? Karena ini sangat
Bebas, tapi bukan berarti semaunya anak. Artinya bebas yang saya maksudkan di sini, anak itu betul-betul harus bebas nyaman dalam belajarnya. Bagaimanapun tindakan dia sepanjang tidak mengganggu orang lain, itu tidak masalah buat saya. Saya dibuka itu. Untuk saya ini ya, bahwa nyamannya dulu. Kalau nyaman anak-anak sudah mengerti. Tapi kenyataan yang saya hadapi kenyataan yang hari ini tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang kembali kepada yang seharusnya mungkin yang saya ingatkan setiap ada anak, jadinya tidak. Kemudian ada satu ini saya ada tadi kalimat saya bilang ada menghamba pernyataan ya kalimat menghamba pada murid. Saya mengartikan bahwa menghamba pada murid itu artinya kita memahami karakter anak. Kita tidak hanya mengatakan tidak. Tapi ini Pak menjadi arti kata itu. Jadi bahasa itu seperti apa kata menghamba pada murid. Terima kasih Pak. Pada Hamsa. Jadi kita live tanya jawab saja ya. Sebenarnya kalau hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mustari ini adalah hampir semua kita di dalam proses pembelajaran kita alami. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau saya secara definisi tentang budaya, menurut saya ya, budaya itu adalah hal yang positif. Sesuatu yang dikatakan budaya menurut saya itu adalah hal yang positif. Jadi kalau dikatakan berperilaku buruk, apa itu budaya? Menurut saya bukan, hanya kebiasaan. Ya, saya juga pernah mendengar istilah ini, karena tradisi. Apa perbedaan antara tradisi budaya dengan kebiasaan? Ini juga adalah hal yang ambigu bagi kita. Dikatakan budaya karena menjadi kebiasaan. Dikatakan juga tradisi karena menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana dengan kata budaya? Kita kembali dengan kata budaya. Apakah budaya ini adalah sesuatu yang negatif atau yang positif? Bisa di-searching dulu Pak tentang pengertian budaya. Tidak ada kata di belakangnya positif. Kenapa tidak ada kata tradisi positif? Saya balik bertanya. Kalau menurut saya Iya, silakan. Jadi mending kita penyamaran persepsi saja tentang budaya tersebut. Kalau saya sih budaya itu justru kebiasaan. Artinya kebiasaan bisa jadi buruk, bisa juga positif. Tapi kalau tradisi itu lebih berhubungan ke adat. Jadi adat suatu daerah misalnya. Jadi Itu juga budaya. Iya, bisa jadi juga. Bisa jadi. Nah, oke. Cuma budaya tadi sudah dijelaskan, budaya itu yang memang kebiasaan yang terjadi secara yang konsisten setiap hari begitu. Baik itu adalah sesuatu yang positif maupun negatif. Iya, misalnya. Jadi makanya sebenarnya yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah bagaimana menciptakan budaya positif. Jadi yang dicari budaya positif apa? Contoh misalnya, saya melihat di sini kalau hari Senin itu, ini saya bandingkan dengan sekolah saya sebelumnya ya. Kalau hari Senin selesai upacara itu saya lihat anak-anak langsung masuk saja di kelas. Kalau saya di sekolah sebelumnya itu saya punya budaya positif, kebiasaan anak-anak setelah bubar itu cium tangan sama gurunya sebelum masuk kelas. Ya mungkin karena siswa saya sedikit atau apa tadi kan, ya mari kita pikirkan. Nah, misalnya kemudian saling sapa, misalnya selamat pagi, itu jadi budaya di sana di tempat saya, karena memang adatnya juga begitu. Jadi kami ambil juga sebagai budaya positif di sekolah. Atau misalnya mencuci tangan setiap apa, atau misalnya ada makan bersama setiap apa, itu bisa jadi budaya. Ya. Jadi saya selalu berpikir positif bahwa kita ambil bahwa budaya positif adalah bagaimana membiasakan kita. Jadi bukan untuk mendapatkan sebuah penghormatan atau penghargaan dan lain sebagainya, tetapi budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang menjadi karakter untuk masa depan kita. Bukan karena membutuhkan sebuah kue, janji-janji manis dan lain sebagainya. Iya, kembali Pak Mur.
sebenarnya ini terus terang saya pertanyaan saya atau masalah saya gitu. Pada apa yang saya lihat dari hal ini. Jadi saya sangat paham ya apa yang dijelaskan oleh Pak Hamzah tadi, membedakan perilaku sebenarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu tanpa bagaimana peduli dengan lingkungan ya. Dan contohnya batangan kan, tiba-tiba di sekolah politik kemudian beda-beda ini pengertian tentang tradisi dengan budaya. Bedanya tadi yang saya bilang, tradisi di komando. Tentang contohnya Pak Hamzah, kalau ada salah, berarti semua semuanya dilakukan pada waktu tertentu. Tapi kalau budaya itu kebiasaan yang sering-sering dilakukan tanpa ada perintah. Nah itu kan hal yang baik. Ini kan sudah bahas budaya sebelumnya. Nah ini kan faktanya di sekolah kita ini yang tadi saya bilang belajar masuk. Mereka buka HP itu tidak tahu apa yang mereka buka. Jadi maksud saya udah katakanlah kegiatan ini bagaimana mengubahnya sehingga menjadi budaya positif. Artinya kita berharap semua para guru mereka mendiskusikan tentang tugas-tugas sekolahnya melalui penggunaan gadget misalnya. Jadi itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sangat menunjang untuk keberhasilan mereka. Oke. Ibarat ini adalah sebuah coaching. Pak Mustari menyampaikan sesuatu, kita tidak dapat benang merahnya sebenarnya. Intinya adalah kenapa anak-anak kita seperti itu masuk kelas langsung buka HP. Apakah ini menjadi budayanya anak-anak, tradisinya, atau kebiasaannya? Kembali lagi, kebiasaan, seperti kebiasaan. Oke Pak Mus, kenapa hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Karena kemungkinan besarnya sekolah kita belum melakukan keyakinan. Belum ada kesepakatan kita dari awal dengan orang tua, dengan siswa kita di proses pembelajaran. Boleh jadi mungkin ada beberapa guru yang sudah melakukan di kelasnya masing-masing. Nah, kalau kita masuk di kelas yang lain yang tidak ada kesepakatan atau tidak ada keyakinan kelasnya, boleh jadi itu adalah hal dan ini bisa terjadi. Ya. Inilah maksudnya. Ini kan kalau menurut saya ya, ini masalah. Ini kita jadikan hal yang positif bagi anak-anak. Kalau ini, nah ini cara bagaimana caranya itu bukan ini ya, saya pernah masuk di perwalian saya sendiri. Ketika saya masuk, apa yang saya lakukan? Jadi itu saya pikir mereka melakukan kenapa? Karenanya dengan apa yang dilakukannya. Nah, bagaimana cara kita ini supaya hal tersebut menjadi kebiasaan apa? Yang mana yang Bapak harapkan kebiasaannya, yang main gadgetnya atau Pak Mus dari awal sebelumnya sudah mengadakan kesepakatan kelas? Ini kan Kesepakatan, jadi kesepakatan itu apa sih? Ini kan baru penjelasan bahwa ini sepertinya positif. Untuk selanjutnya, kalau memang kita mau mari kita bicarakan lagi apa yang perlu ditetapkan sebagai budaya positif itu. Ini maksud saya. Setelah ini Bisa jadi hal itu terjadi di kelas kita karena memang dari awal kita belum membentuk namanya budaya positif tadi. Salah satunya adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Sudah, Pak Mus sudah. Kalau memang pernah sudah melakukan hal itu, kita lakukan dengan perwalian dan itu terjadi, berarti nanti kita peraturan saja kita bisa rubah. Apalagi kalau kita keyakinan. Itu saja pertanyaannya. Sudah pernahkah kita melakukan itu? Keyakinan kelas itu? Iya. Iya, kesepakatan. Kalau dulu itu awal-awal kita sekolah penggerak itu waktu kelas 12 hari namanya kesepakatan kelas. Kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas. Nah, tantangannya adalah di sini kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena bisa jadi kita belum melakukan itu, membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya kelas, keyakinan kelas. Iya. Jadi kembali lagi yang namanya keyakinan kelas sepanjang yang saya tahu adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat keyakinannya sendiri. Bukan kita. Kalau kita kembali lagi menjadi peraturan lagi jadinya. Oke anak-anak, bagaimana hari ini 2 jam ke depan kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita pakai dalam 1 semester ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan 3 bulan akan kita rubah kalau sekiranya keyakinan
kemungkinan yang setelah kita sepakati ada sesuatu yang mengganjal, ada yang tidak setuju, atau ada tambahan atau ada yang dikurangi. Itu. Jadi biarkan anak-anak apa? Untuk membuat kelas kita nyaman, tertib, disiplin, bertanggung jawab. Kira-kira anak-anakku apa yang kita bisa implikasikan di kelas? Apa yang kita bisa terapkan? Biarkan anak-anak kita tinggal mencatat saja. Kalau ada yang bilang hadir 15 menit, tulis saja. Nanti itu kan kalimat yang kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang universal. Dan kita juga guru jangan memberikan kata-kata tadi dilarang anak-anak menolak. Tidak boleh anak-anak menolak. Jangan semakin katakan jangan lompat pagar, semakin lompat dari kalian. Jangan merokok. Kenapa? Karena memang secara memang psikologi apa? Syaratnya memang itu anak-anak menolak. Kata jangan menolak dan tidak. Jadi tidak usah dilarang memang anak-anak. Karena memang otaknya memang mati. Terus memang begitu. Mana kameranya? Ya. Masih. Dah. Ya. Oke. Ada lagi yang mau Oh, ditanyakan? ini kameranya nih. Jadi saran saya seperti ini Ibu. Mumpung kita akan memasuki tahun ajaran 2024-2025, ya. Tetapi sebelum kita melakukan keyakinan kelas, alangkah bagusnya kalau kita mengadakan kesepakatan dulu dengan orang tua. Kenapa? Buat apa? Tidak ada gunanya kita membuat keyakinan dengan anak-anak kalau tidak ada orang tua. Misalnya, salah satunya adalah hadir tepat waktu akan memperlancar proses belajar mengajar kita. Sementara orang tua terkait 7 poin teman naron punya anak. Nah ini yang sebenarnya problem buat kita. Termasuk menjaga apa? Dengan kelas yang bersih, kita akan merasa nyaman dengan proses belajarnya. Tetapi punanya anak-anak pasti mengikan pena langsungnya dalam kelas. Kecamatan di restoran kelas. Belum lagi pun. Ini sebenarnya ini. Jadi kalau memang kita mau membuat kesepakatan dengan orang tua dengan membawa botol air minum, ayo di awal tahun baru inilah awalnya. Dengan termasuk membawa budaya positif itu supaya satu juga makan makanan sehat itu adalah makanan dari rumah sebenarnya seperti itu. Dan itu alhamdulillah kalau orang tuanya diberikan keyakinan itu, saya selaku saya sebagai pelakunya orang anak saya seperti itu. Bahkan anak saya itu tahu neran kudu tempat air minum apakah berat? Awal-awal memang berat, tetapi ini karena dia tidak menyiapkan. Sekolahnya tidak menyiapkan gelas itu, gelas begini tidak menyiapkan dengan gelas-gelas itu. Sekolah tidak menyiapkan. Jadi apa namanya satu negara harus tinggalkan rumah itu jam 6 pagi, tiba di rumah jam 6 sore. Dan itu biasa dia bawa itu. Baru sih 1 tahun dia sekolah, lalu di tas nacapi. Kenapa? Karena terlalu berat bebannya. Iya. Dan apa orang tua merasa berat? Tidak. Kenapa? Dari awal memang saya tidak dipanggil untuk menyetujui kesepakatan tadi. Jadi orang tuanya itu kayak bapaknya di rumah itu kan pagi-pagi itu sudah aja di dalam tas yang bisa memakan yang dari dalam. Setiap hari seperti itu kenapa? Sudah menjadi budaya positif. Karena kita juga mindsetnya orang tua aman anak-anak dan bodong, akan anak-anak anak turun apa nanti bodong itu apa? Jadi membangun budaya positif dengan keyakinan membuat kesepakatan dengan orang tua itu adalah sangat karena kita terbantukan. Kemudian yang kedua, bukan berarti anak-anak kita di sini kalau kita tidak menyiapkan di sini sendiri teganya, bukan, tetapi bagaimana caranya kita budayakan makan makanan rumah itu adalah makan yang lebih sehat dibanding yang dimakan di kantin. Minta maaf, bukan berarti mencela makanan di kantin, bukan seperti itu. Karena mengcover 700 orang dengan hanya menyiapkan kantin yang di sana itu tidak cukup. Sementara makanan yang dimakan di sana cuma apa? Iya gorengan, notabene kalau gorengan itu kenapa jangan yang udah sekian sudah diabetes, kenapa? Karena makanan konsumsi makanan yang tadi. Iya, tapi silakan. Sebagai orang tua yang
dan termasuk sekolah anak ibu yang betul-betul. Apa mungkin kita dikatakan komitmen? Jadi kami tidak tergantung. Yang saya katakan adalah komitmen real. Bahwa kita Pemateri dulu yang menjawab. Minta maaf loh, saya sudah dikasih ke sini, dikasih kesempatan. Saya dibandingkan aja jangan. Oh, begitu ya. Saya alami, dan ini kan menurut saya merupakan hafalan. Tapi sangat benar itu yang masuk paham saya bilang. Apa namanya kegiatan-kegiatan yang menjadi perilaku anak-anak bisa menjadi budaya, iya kan? Artinya dari satu kita mau kemana-mana, misalnya kan tadi pagi sudah dikasih contoh yang sederhana. Jadi kata lama-lama misalnya jalan di kolomnya, ya, tanpa dikomandoi dan bukan oleh satu orang yang kelompok. Ya, inilah yang kita ingin kita tanpa dari sekolah kita misalnya. Yang saya alami itu kan HP anak-anak yang seperti itu dan dia nyaman dengan apa yang dilihatnya. Saya tidak tahu yang dilihatnya, tapi nyaman karena sedikit-sedikit jadi dia tidak nyaman belajar. Intinya itu yang dia alami. Tidak nyaman belajar. Nah, bagaimana kegiatan ini menjadi sesuatu yang buat anak kecil tidak semudah mengembalikan perlawanan, tapi saya yakin bagaimana caranya ini anak bisa menjadikan itu sebagai kegiatan yang Saya hanya bisa memberikan solusi awal pertama-tama adalah buat keyakinan kelas dulu. Kita tidak bisa melakukan solusi selanjutnya pengembangan sebenarnya atau evaluasi selanjutnya kalau kita belum. Kecuali kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas sudah dan itu terjadi kembali, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Jadi ini sebenarnya kalau masalah segitiga restitusi adalah lagi masalah satu materi. Ya, silakan Ibu sudah sampai. Bukan suara, bukan bertanya ini ya. Tadi pertanyaan Pak Mus kan pengalaman yang benar. Anak-anak sekarang enak asik dengan main HP ya. Saya kira kalau mengantisipasi itu Pak Mus, karena Pak Mus juga tidak tahu apa anak-anak yang dilihat. Karena asik menonton dan Pak Mus juga tidak mau melihat secara langsung. Jadi sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak itu dibiasakan ditutup HP-nya. Supaya tidak, ya betul, kembali lagi ke tadi. Makanya itu, karena kita tidak punya kebanyakan memang wali, mungkin beberapa kalau kita punya kesepakatan saja, tapi jangan gurunya yang walinya yang membuat kesepakatan langsung dipajang begitu loh. Tapi harus sharing dulu dengan siswa. Jangan kita buat langsung kayak seperti itu. Karena kita kendalanya di situ, anak-anak main HP. Kalau kita itu marah. Saya kira itu untuk kalau saya membiarkan di pembelajaran saya ini ya, itu menjadi pembiaran. Saya melakukan apa yang dikatakan ini. Pada saat saya belajar, kalau saya tidak ada perintah misalnya memperhatikan jangan sekali dibuka. Jangan sekali. Tapi kalau misalnya anak pada saat belajar itu tidak izin, misalnya dia tidak jelas melihat di tempat tulis dia foto, sesuatu yang memudahkan, teknologi yang memudahkan. Nah, yang saya maksud ada saat ini lebih khusus ya sebelum kita masuk anak-anak sudah siap dengan itu. Apakah bukan di pembelajaran kita, tapi misalnya ada apa misalnya kenapa ribut-ribut? Misalnya kita masuk ya, ketika saya masuk di sini, ini bukan lagi anak wali saya, tapi anak-anak kita sibuk dengan itu. Ini yang saya di pikiran saya ya. Bagaimana kalau kegiatan-kegiatan itu anak-anak membuka pada saat bukan pada saat, tapi pada hal-hal yang berhubungan dengan pelajarannya itu yang saya maksudkan. Jadi saya di kelas tetap mendisiplinkan anak-anak kalau pakai terlepas dari ada yang ngeri-ngeri itu lain, tapi yang jelas kadang-kadang saya ambil juga. Itu jelas, tapi kalau yang ini yang kelihatan karena ini kan kita bicara sekolah yang lebih luas. Terima kasih. Jadi mungkin kami
Kalau pertanyaannya apakah main HP itu budaya, 100% budaya. Kenapa saya bilang budaya? Karena mulai dari anaknya, mamanya, bapaknya, kakek neneknya main HP. Muridnya, gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya main HP. Itu budaya. Operator di Pak Kadis juga sampai presiden main HP. Tadi kan kalau saya dengar menyimak tadi penyampaian Ibu ya yang positif itu pasti budaya. Betul. Kembali ke tadi penjelasan Pak Hamzah kalau main HP itu budaya. Dan itu tidak bisa dipastikan Pak. Apakah anak itu nonton atau mamanya nonton hal yang lain? Karena dulu budayanya, apakah main HP itu budaya apa bukan? Maka itu budaya. Sekarang ketika belajar anak-anak lalu main game atau dia akses film-film porno, ya, atau dia merekam gambar-gambar yang tidak seharusnya, baru yang viral dipukuli temannya baru merekam. Itu yang saya maksud dengan penyimpangan budaya. Ya. Jadi kalau ada judulnya budaya positif, otomatis ada juga sisi negatifnya. Pasti budaya itu positif, walaupun memang ada juga hal yang jadi begitu nih. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Ya, jadi saya waktu perdebatan dulu apakah HP dilarang atau tidak, saya hanya bilang begini, melarang anak main HP itu ibarat melarang kucing makan ikan. Problemnya di situ. Itu akan melawan kodratnya. Sebagaimana dulu ojek online, ojek pengkolan itu menolak kehadiran ojek online. Tidak bisa, karena yang kau lawan itu budaya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengarahkan alur sungai. Mau ke kanan apa ke kiri. Itulah tadi Ibu dia sampaikan ada namanya keyakinan keras. Jadi kita buat dulu anakku sekalian memanfaatkan HP dengan bijak. Nah, itu kita keyakinan keras. Jadi nanti kalau ada kejadian seperti itu, sementara mengajar Pak Mus dan Mbak itu kita panggil, diperhadapkanlah dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi begini memang, itu dengan HP enaknya saya sendiri. Mulai dari bangun sampai tidur kembali, main HP. Makanya saya berperan memang budaya. Kenapa kalau kita ingat mana dulu HP itu? Pasti buka dulu ya dulu, baru kita cuci muka. Cari dulu ya. Mau tidur bukan lagi apa heboh di grup. Jadi pasti itu budaya. Dulu itu waktu ada pertemuan di kampus, ada materi di sini. Lambat itu dengan materi merah. Jadi pas datang saya bilang, sengaja saya datang terlambat. Kenapa? Saya khawatir kalau tepat waktu, saya malah dibilangi bukan orang Indonesia. Itu adanya. Karena budayanya katanya terlambat. Budayanya terlambat. Materi asing hanya tepat waktu. Walaupun sebenarnya terlambat bukan budaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal kita buatkan aturan tentang main HP. Ya, aturannya itu bukan peraturan, kita sebutnya keyakinan kelas. Karena kapan peraturan kita yang bikin? Kapan peraturan kita yang bikin? Tapi kalau keyakinan kelas mereka yang bikin, akhirnya mereka akan sadari itu. Jadi enak itu. Bagaimana keyakinan kelas tak masalah permainan HP? Jadi bagaimana? Nanti saya sampai baik kalau ada tambahan dari Bapak. Kita fokus dulu salah tadi kan kerja terlalu melebar. Masalahnya Pak Bus ada anak-anaknya kalau baru mau masuk kelas dia main HP memang nih. Main HP padahal belum disuruh mau pakai HP ya HP memang tuh nah, menurut teorinya bahwa itu permainan HP main HP itu adalah budaya hanya menyimpangi. Nah, sekarang yang kita pikirkan
solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan anak-anak supaya dia tidak melanggar. Bedanya itu aturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas itu semua guru yang bikin. Dia tonjam mari iya nih harapkan sadar ki atas apa yang dia perbuat. Hanya kita memberikan semacam mana kalau kau buat seperti ini nak apa konsekuensinya supaya dia sadar. Nah, itulah sehingga salah satu solusi yang ditawarkan tadi buat kesepakatan kelas dulu. Ya, karena kapan kita hanya melarang terus melarang itu tadi contohnya dilarang panjang tempo tetapi panjang tempo. Jadi kita buat dulu kesepakatan kelas dengan anak-anak kita. Nah, misalnya ini kesepakatan sudah kita buatkan, nah tidak efektif, dicari lagi. Kira-kira apa solusi lain yang bisa ini mengatasi anak-anak seperti ini? Karena ya, manusia yang dihadapi, manusia itu dia dinamis, dia punya pemikiran, dia punya dinamis, dia punya perasaan, nah, itu semua. Jadi saya kira sudah karena ini yang dibawakan oleh materi yang dibawakan oleh Pak Hamsa, bagaimana itu tentang budaya positif ini modelnya. Oke, saya kira itu saya tambah dari saya kira saya tidak bisa memuaskan orang, saya bukan pemuas. Terima kasih. Angkat bunda, oi, ini makan siang. Oh kare, kan kamu terima. Baru kesini. Oi punya bunda bentuk pau. Jadi apa yang dibicarakan pada siang hari ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa? Untuk berpikir apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa terbebas dari situasi yang kita tidak inginkan. Iya. Jadi kadang bersifat positif, kadang bersifat negatif. Ya. Karena sesuatu itu pasti ada timbal baliknya. Ada positifnya, ada negatifnya. Itu sudah pasti. Ya, sudah pasti. Seandainya tidak seperti itu, tidak ada orang yang mau melanggar. Ya. Padahal kita tahu aturan ini, kalau saya lakukan seperti ini salah. Kita sudah yakin itu. Ya, misalkan saja pada saat kita disuruh sholat pada saatnya, tapi kadang kita tidak berpihak. Ya, siapa yang membuat seperti itu? Kita sendiri. Padahal kita yakin bahwa sholat pada waktunya itu sangat baik. Ya, jadi sama dengan hal ini. Anak-anak berpikir ternyata dilarang cepat karena HP, tapi dia lakukan itu. Ya. Kenapa? Karena dia mencari jati dirinya supaya dilarang. Istilahnya punya perhatian. Kita harus butuh perhatian kepada kenapa karena HP dengan alasan tertentu. Ya dia buat alasannya itu benar bagi dia, tapi belum tentu benar bagi kita. Ya.
Makanya saya dengar dari percakapan tadi sebenarnya bagus. Kenapa? Untuk meyakinkan kita apa yang mestinya kita lakukan terhadap anak-anak kita. Di lembaga, baju lembaga. Ya. Terutama untuk apa namanya, meyakinkan kepada anak-anak kita. Ya. Kesepakatan kita itu. Ya. Baju lembaga ini. Makanya seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan dulu di kelas, karena tidak semua kelas itu sama. Ya, anggaplah saya sebagai wali kelas, ya, saya tidak melarang anak-anak saya menggunakan HP, tetapi sesuai pada tempatnya. Ya, misalnya disuruh, jangan mengukur HP nak, karena ada materi yang berhubungan dengan itu. Bawa. Makanya kesepakatan yang sangat dipentingkan. Kalau misalnya ada perintah dari gurunya, guru mapelnya, ngerti. Makanya kalau membuat kesepakatan, betul-betul diharapkan siswa yang membuat, ya, bukan kita yang membuat. Apa yang dibutuhkan di kelasnya misalnya, ya. Anak-anak pasti tahu, Pak, saya butuh ini, saya butuh ini. Kalau kita sanggup siapkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya nanti dulu. Ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan itu? Kita harus berusaha bersama. Jangan cuma membuat aturan seperti ini, baru kita langgar sendiri. Ya, sama dengan siswa kita. Kita yakin bahwa seperti ini tidak baik. Tapi kadang kita lakukan juga. Kenapa? Karena manusia itu seperti itu. Ya. Kadang dia berbuat baik, kadang berbuat jelek. Ya. Nah, itulah manusia. Ya, betul. Saya kira juga itu Itulah manusia. siswa membawa hati, ada yang tertera di tata tertib itu. Bawa apa? Itu kan mengisi aja, tata tertib. Oh, enggak jadi terbawa apa. Itu bawa Tata hati. tertib yang berlaku di sini belum ada. Itu yang di Iya, sudah dibuat tapi tidak diberlakukan. Ya, saya ingat pada saat kita di Malino itu kita membahas itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana Pak? Ke Malino, ke Malino bilang begitu, pulang dari Malino bawa jiran semua. Kalau perlu lagi bikin otak. Bikin otak dulu semua. Naik lagi di Malino. Oke. Yang lalu biarlah berlalu. Ya. Dan kita dapat teori baru ini. Barang baru ini. Ya, betul. Ada ini dulu waktu kita bikin. Makanya kita ke Malino lagi. Ke Malino lagi, Pak. Ke Malino lagi. Malino. Baik lagi Malino. Bukan siswa di bawah. Buru-buru, Teh. Kita bikin keyakinan sekolah. Kita bantu. Bagaimana Bapak Ibu waktu kedatangan kita ke sekolah? Harus tidur lagi ke Malino. Bukan masalah contoh dan tidak contoh. Masalah kita sepakati bersama. Kalau kita kesepakati kita datang ke sekolah jam 7 tepat, ada yang memanggil pasti saya. Begitu itu bawahannya. Itu kepala sekolah, bukan hanya sekolah saja di sini. Banyak sekolahnya. Saya biasa kalau habis sembahyang subuh suka buka nuntas
cerita. Dan yang lain. Jadi saya itu boleh catat, kita sudah pergi ke Malino, pergi di mana-mana. Saya tidak pergi mana-mana. Dia tidak Tapi tunggu dulu. Sepanjang tidak dilarang, saya tidak ada. Sepanjang tidak dilarang, bisa kita ada. Jadi saya harus konsultasi dulu dua. Konsultasi ke inspektorat, bisa saya pergi, misalnya rakor di tempat lain. Kalau dia izinkan, Pak. Kenapa? Mana Nabi bilang, ayo hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu. Gaji 13 sebentar. Sekarang terus terang ketat ibu, ketat G. Kapan? Kita karena ini balik-balik kan. Karena kamu ada memang dilarang sih. Tapi itu saya bilang saya harus konsultasi dulu. Kan kenapa itu? Kantor-kantor di desa bisa sih. Kalau kita sekolah selalu ditekan. Gitu. Jadi, saya kira dulu. Ya, pergi ke Malino hari Sabtu. Saya kembalikan dulu. Next time ya, ini akan ada lagi kompil selanjutnya. Ternyata mau seru ini kalau ada. Dia bisa berdalam lagi restitusi, restitusi. Itu penting sekali. Kemudian Pak Berlin bisa bawa materi keyakinan kelas supaya jadi dan ini dibuatkan apanya? Contoh, saya bilang contoh. Bisa juga Fitri atau PMO yang lain. Jadi makasih atas waktu kita Bapak Ibu, Pak Kestek, Pak Wakil, Pak Berlin yang bersedia menjadi adminnya kegiatan ini, Ibu MC yang setia menemani, Bapak Ibu yang meramaikan dengan saling bertukar pikiran, diskusi yang hangat dan alot pada kesempatan kali ini. Makasih semua atas waktu dan ilmunya. Barakallahu li wa lakum, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalian dia. Sebagai seorang guru, kita memiliki tanggung jawab untuk mempraktikkan semangat dan pimpinan sekolah yang baik, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai dan saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Mari kita sama-sama menutup kegiatan ini. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Sebelumnya saya punya sebuah pantun. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, saya tutup kegiatan ini dengan salam.
Pak Berlin, bagaimana menghentikan ini? Mau dibandingkan ya?